Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Aisyah Syifa Azhara dengan nomor induk mahasiswa 2407107110113. Saya dari kelas TBIC. Tujuan dibuatnya video ini untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Teosofi yang diampu oleh Bapak Aris Mahfudi. Kali ini saya akan menerjemahkan dan menjelaskan sedikit tentang kitab Ummul Bahrain. Kitab ini dikarang oleh Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Saya akan menjelaskan mulai dari halaman 28 sampai halaman 33. Sebelum dimulai penjelasan, izinkan saya untuk mengirim al-Fatihah kepada pengarang kitab ini. Ala hadhihi niyah as-sholihah al-Fatihah. Amin. Pembahasan pertama, halaman 28, Al-Aqaidu An-Nabawiyah, keyakinan kenabian. Sifatur Rasul, sifat-sifat Rasul. Jadi, pembahasan ini akan membahas tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Wa amma Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, dan adapun Rasul dan Nabi alaihi wassalatu wassalam, fayajibu fi haqqihim, wajib dalam hak-hak mereka, as-sidqu, yaitu memiliki sifat sidik yang berarti jujur. Wal amanatu, dan amanat. Wa tabligu ma umiru bitablighihi il khalqi, dan menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada manusia. Sifat wajib Rasul itu terdiri dari 3 sifat. Yang pertama, jujur, amanat, dan tabligh. Pada redaksi lain menyebutkan adanya sifat Rasul dibagi menjadi 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Fatonah berarti pintar. Wa yastahilu bihaqihim alaihimus sholatu wassalam, dan mustahil bagi para utusan dan Rasul ad-dadu hadhis sifah, untuk memiliki kebalikan dari sifat-sifat tersebut. Wahiyya al-kadibu, yaitu berdusta. Wal hiyanatu, dan berkhianat. Berkhianat di sini memiliki makna wal hiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu nahya
tahrimin aw karahatin. Berkhianat dengan mengerjakan sesuatu yang diharamkan baginya dengan larangan yang haram atau tidak disukai. Kitmanu syai'in, dan menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan di sini memiliki makna kitmanu syai'in mimma amiru bitablighihi lil khalqi. Menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Sama seperti sifat wajib tadi, sifat mustahil Rasul pada kitab ini disebutkan ada 3, yaitu al-kadibu, al-khiyanatu, dan kitman. Pada redaksi lain, ada yang menyebutkan bahwasanya sifat mustahil Rasul dibagi menjadi 4. Kadib, khianat, kitman, dan jahil yang artinya bodoh. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, dan diperbolehkan pada hak-hak Rasul dan Nabi alaihimus salatu wassalam ma huwa minal a'radil basyariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah, yang artinya memiliki atau melakukan kelakuan manusia biasa, al-a'rad al-basyariyah, yang tidak mengakibatkan berkurangnya martabat mereka yang luhur, kal marodi wa nahwihi, misal sakit dan lain sebagainya. Para rasul diperbolehkan untuk memiliki sifat jaiz selagi sifat tersebut tidak membuat martabatnya yang luhur hilang. Selain sakit, a'rad al-basyariyah yang lain yaitu ada makan, minum, tidur, menikah, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya, al-burhanu ala wujubi sidqi. Bukti pentingnya memiliki sifat jujur. Amma burhanu wujubi sidqihim alaihi wassalatu wassalam, adapun bukti tentang keharusan memiliki sifat jujur adalah fali annahum laulam yasduku lalazimal kadibu fi khabarihi ta'ala. Maka seandainya mereka tidak benar atau tidak jujur, pastilah mereka berdusta akan informasi Allah. Jika Rasul dan Nabi tidak memiliki sifat-sifat jujur, pastilah
yang disampaikan hanyalah omong kosong belaka, tidak sesuai dengan firman Allah. Latasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizah an-nazilah manzilatal qawli ta'ala, karena Allah Ta'ala telah membenarkan mereka dengan penurunan mukjizat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sesungguhnya hambaku telah berkata benar dalam setiap perkataan mereka yang disampaikan dariku. Wajib bagi Rasul untuk berkata benar sesuai dengan firman Allah, karena Allah telah membenarkan mereka dengan penurunan mukjizat yang agung. Al-Burhanu ala wujubil amanati wa tablighi. Bukti pentingnya sifat amanat dan tabligh. Wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalam. Bukti wajibnya sifat amanah bagi para rasul dan nabi alaihimus salatu wassalam fala annahum law khanu bi fi'li mahrumin aw makruhin, maka seandainya mereka berkhianat dengan melakukan keharaman atau kemakruhan, langqalaba muharramu al makruhu ta'atan bihaqqihim alaihimus salatu wassalam. Niscaya pastilah keharaman dan kemakruhan itu berbalik menjadi ketaatan bagi mereka. Jika Rasul dan Nabi melakukan khianat atau perbuatan tercela, maka sifat itu akan berbalik menjadi ketaatan bagi mereka. Di Allah Ta'ala amarona bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim, karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti perkataan dan perbuatan mereka. Wala ya'murullahu ta'ala bi fi'li muharramin wala makruhin. Dan Allah tidak memerintahkan mereka untuk melakukan keharaman ataupun kemakruhan. Wahada bi'ainihi huwa burhanu wujubus salis. Dan ini juga dijadikan bukti wajibnya sifat tabligh. Penjelasan ini dapat diartikan juga menjadi pentingnya sifat tabligh.
dalilu alal jaizi fi haqqi rasuli alaihi wassalatu wassalam. Bukti atas sifat jaiz dalam hak Rasul dan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa amma dalilu jawazil a'radil al-basyariyati alaihi wassalatu wassalam, dan adapun bukti-bukti bahwa Rasul memiliki sifat jaiz atau al-a'rad al-basyariyah, yaitu fa musyahadatu wuku'iha bihim, maka disaksikan realitas sifat-sifat itu pada diri mereka, dan sifat-sifat tersebut tidak mencacatkan atau menjadikan manusia lari dari mereka. Jadi, selama sifat jaiz itu tidak menurunkan derajat Rasul dan membuat manusia lari kepada Rasul, para nabi dan Rasul diperbolehkan memiliki sifat jaiz. Ada beberapa alasan kenapa mereka, para nabi dan Rasul, tetap boleh berperilaku seperti manusia, al-a'rad al-basyariyah. Yang pertama, imma li ta'dimi ujurihim, untuk melipat gandakan pahala mereka, aw li tasyri'i, atau untuk tasyri'. Apa itu tasyri'? Memberikan pelajaran tentang hukum syariat Islam agar umatnya tahu bahwa hal itu boleh dilakukan, atau untuk mewariskan masalah dunia. Au itasaliya anil dunya wa litambihi li khissati qadriha indallahi ta'ala, atau sebagai peringatan bahwa betapa hina derajat harta dunia di sisi Allah, wa adami ridhohu ta'ala biha, dan tidak adanya ridho Allah atas hal itu. Daro jazai li anbiyaihi wa awliyaihi, dunia sebagai rumah atau tempat pembalasan bagi para nabi dan walinya, bi'tibari ahwalihim fiha alaihimus salatu wassalam, dengan melihat tingkah laku mereka atas masalah dunia. Jadi, inti dari pembahasan ini yaitu para rasul diperbolehkan memiliki sifat jaiz selayaknya manusia biasa selama tidak menurunkan martabatnya. Sifat jaiz memiliki beberapa alasan.
Sifat jaiz bagi Rasul memiliki beberapa alasan, yaitu melipat gandakan pahala mereka, mengajarkan syariat sebagai peringatan tentang dunia yang hina. Wayajma'u, pembahasan selanjutnya. Al-kalamu ala kalimat tauhid, berbicara tentang kalimat tauhid, atau yang dapat disebut juga syahadat Allah. Wayajma'u ma'aniya hadhil aqaidi kulliha, maka dari keyakinan-keyakinan di atas semuanya terkumpul dalam ucapan fi qaulu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, illallah, kecuali Allah. Muhammadun, dan Nabi Muhammad Rasulullah, itu utusan Allah. Makna ini memiliki makna al-uluhiyah, makna uluhiyah atau makna ketuhanan, yang berarti istighna'u ilahi an kulli ma siwahu, tidak butuhnya Tuhan dari segala sesuatu selainnya. Waftiqaru kulli ma adahu ilaihi, dan butuhnya segala sesuatu selainnya membutuhkannya. Kalimat ini memiliki arti bahwa Tuhan tidak membutuhkan apapun kecuali dirinya, tapi segala sesuatu itulah yang membutuhkan Tuhan. Famakna, maka arti la ilaha illallah, arti lafaz la ilaha illallah, la mustaghniya an kulli ma siwahu, tidak ada zat dari segala sesuatu selainnya. Wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu, dan tidak ada sesuatu yang membutuhkannya selainnya kecuali Allah. Jadi, dengan ini, inti dari pembahasan adalah menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak disembah, karena Dia tidak membutuhkan apapun, sedangkan kita, hambanya, butuh akan kuasanya. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat penegasan bahwa tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ma yalzamu anis
istighnaihi ta'ala an kulli ma siwahu. Amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu. Adapun ketidakbutuhan atau istighna'u Allah dari segala sesuatu selainnya, fahuwa yujibu lahu ta'ala, maka itu wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-wujuda, memiliki sifat wujud yang berarti ada, wal kidamu, dan terdahulu, wal baqa'u, dan kekal, wal mukhallafatu fil hawadisi, dan berbeda dengan makhluk-makhluknya, wal qiyamu binafsihi, dan berdiri sendiri, wa tanazzahu 'anil naqais, dan dibersihkan dari kekurangan. Sifat wajib yang harus dimiliki Allah yaitu ada wujud, qidam, baqa', mukhallafatul hawadisi, dan qiyamu binafsihi. Sifat ini telah dibersihkan dari kekurangan sifat-sifat lain. Wa yadkhulu fi dzalika, dan termasuk juga dari sifat-sifat wajib yaitu wujubus sam'i lahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala diwajibkan memiliki sifat sama, yang berarti mendengar, wal basari, dan melihat, wal kalami, dan ucapan baginya. Laulam tajib lahu ta'ala hadhihi sifah, seandainya sifat-sifat wajib ini tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lakana muhtajan ilal muhdithi, maka pastilah dia membutuhkan pembaharu, awil mahali, atau tempat, au man yakda'u anhu an-naqaisi, atau sesuatu yang menghilangkan kekurangan darinya. Seandainya Allah tidak memiliki sifat wajib, maka Allah selalu membutuhkan pembaharu, juga membutuhkan tempat dan seseorang atau sesuatu yang dapat membersihkan kekurangan darinya. Wa yu'khadhu minhu, dari ketidakbutuhan Allah juga bisa diambil pengertian tanazzuhuhu ta'ala anil aghradi fi af'ali wa ahkami, bersihnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari tujuan-tujuan gharad pada perbuatan dan hukum-hukumnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu hukum atau perlakuan, maka Allah bersih dari hukum tersebut. Wa illa lazima iftiqaruhu ila ma yuhassilu gharaduhu. Andai tidak bersih, maka
pasti membutuhkan sesuatu yang bisa menghasilkan tujuannya. Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Bagaimana hal itu terjadi padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu selain dirinya. Wa kada yu'khadu minhu aidan, dan ketidakbutuhan Allah dapat diambil dari pengertian bahwa annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. Allah tidak wajib melakukan sesuatu yang dilakukan mukmin, wala takruhu, dan tidak wajib meninggalkannya. Itlaw wajaba alaihi ta'ala syai'un, karena seandainya hal itu secara akal wajib, minha aklan awistihala aklan kasawabi masalan, seperti memberikan pahala, contohnya lakana jalla wa azza muftakiron ila dalika syai'in yatakammala bihi gharaduhu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan sesuatu itu supaya sempurna tujuannya. Itla yajibu fi haqqihi ta'ala, padahal tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ilama huwa kamalun lahu, kecuali sesuatu yang sempurna baginya. Kaifa wa huwal ghaniyyu jalla wa azza an kulli ma siwahu. Bagaimana hal itu terjadi padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, tidak butuh segala sesuatu selainnya. Ma yalzamu aniftikori kulli ma siwahu ilaihi, wa amma iftikoru kulli ma adahu ilaihi jalla wa azza, adapun butuhnya segala sesuatu selainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa yujibu lahu ta'ala, maka itu mewajibkan Allah bersifat al-hayata, hidup, wa umuma kudrati wal iradati wal ilm, kuasa, berkehendak, dan mengetahui. Itlawil tafa syai'un minha, karena seandainya Allah tidak bersifat seperti itu, lama amkana ayyujada syai'un
minal hawadith. Maka tidaklah mungkin untuk bisa mewujudkan makhluk sedikit pun. Fala yaftakiru ilaihi jalla wa azza syai'un, maka sehingga tidak ada sesuatu pun yang membutuhkannya. Jika Allah tidak memiliki sifat wajib hidup, kuasa, berkehendak, dan mengetahui, maka di dunia ini tidak ada satupun, baik dari hamba ataupun hewan atau tumbuhan, yang membutuhkannya. Kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Lalu, bagaimana itu terjadi? Padahal Allah lah yang segala sesuatu selainnya sangat membutuhkannya. Wa yujibu lahu ta'ala aidan, dan diwajibkan juga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-wahdaniyah, memiliki sifat wahdaniyah. Itlau kana ma'ahu ta'ala kanin fil uluhiyati, karena jika ada zat kedua selain Allah yang memiliki sifat ketuhanan, lama taqara ilaihi syai'un, pastilah tidak ada satupun yang membutuhkannya. Liluzumi adzihima hina idin, padahal Allah zat yang segala sesuatu selainnya membutuhkannya. Liluzumi adzihima hina idin, karena lemahnya kedua zat itu ketika hal itu terjadi. Kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu ta'ala. Bagaimana hal itu terjadi? Padahal Allah zat yang segala sesuatu selainnya membutuhkannya. Wa yu'khadu minhu aidan, dan butuhnya segala sesuatu selainnya juga dapat diambil pengertian hudusul alami bi asrihi, bahwa baru datangnya Allah dengan rahasianya. Itlau kana syai'un minhu qadiman, karena seandainya sesuatu dari alam itu dahulu atau qadim, lakana dalika syai'un mustaghniyan anhu ta'ala, maka tidak butuh akan zatnya. Kaifa wa huwa jalla wa azza alladhi yajibu an
yaftakira ilaihi kullu ma siwahu. Bagaimana hal itu terjadi? Padahal Allah lah zat segala sesuatu selainnya sangat membutuhkannya. Wa yu'khadu minhu aidan, dari butuhnya makhluk akan Allah dapat diambil pengertian bahwa Allah ta'thira li syai'in minal kainati bi'at Allah ta'thiron li syai'in minal kainati fi atharin ma. Tidak ada satupun yang bisa memberi dampak pada sesuatu yang mungkin sedikit pun. Wa illa lazima ayastaghniya dalikal atharu ammaulana jalla wa azza. Andai ada, maka pastilah bekas itu tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah adalah zat yang segala sesuatu lainnya membutuhkannya. Kaifa wa huwa ladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu umuman. Bagaimana hal itu terjadi? Padahal Allah lah zat segala sesuatu selainnya sangat membutuhkannya secara umum. Wa ala kulli halin, dan atas segala hal, hada in qadarta anna syai'an minal kainati yu'athiru bitab'ihi. Ketiadaan memberi pengaruh pada sesuatu yang mukmin itu terjadi bila kita mengira-ngirakan ada sesuatu yang mukmin. Yang bisa memberi bekas dengan wataknya tabai. Wa amma in qadartahu mu'firan bikuwatin ja'alaha Allah ta'ala fihi. Sedangkan jika kita mengira-ngirakan sesuatu itu memberi pengaruh atau bekas dengan suatu kekuatan yang ada padanya yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yaz'umuhu katsirun minal jahalati. Sebagaimana sangkaan banyak orang bodoh. Padalika muhalun aidan. Itu semua juga mustahil. Li'annahu basirun hina idin maulana jalla wa azza
muftakiran fi ijadi ba'dil af'ali ila wasitotin. Karena ketika hal itu terjadi, maka Allah menjadi butuh sesuatu perantara wasitoh dalam penciptaan sebagian perbuatannya. Wadhalika batilun, dan itu semua batil. Lima azamta qablu miwujubil istighna'ihi jalla wa azza an kulli ma siwahu. Berdasarkan apa yang telah kita ketahui dari wajibnya ketidakbutuhan Allah dari segala sesuatu selainnya. Faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah li aqsami salasati allati yajibu alal mukallaf. Sudah cukup jelaslah cakupan makna dari lafaz la ilaha illallah yang mengandung 3 macam hal wajib yang diketahui oleh seorang mukallaf. Ma huwa mukallaf? Mukallaf itu seseorang yang telah mencapai umur balik yang diwajibkan terkena beban. Ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa azza, yakni pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wahia ma yajibu fi haqqihi ta'ala, yaitu tentang segala sesuatu yang diwajibkan di hak Allah atau sifat wajib bagi Allah, wa ma yastahilu, dan sifat-sifat mustahil, wa ma yajuzu, dan ma yalzamu min qaulina Muhammadur Rasulullah, makna syahadat Rasul. Wa amma qauluna, adapun qaul Allah Muhammadur Rasulullah, lafaz Muhammadur Rasulullah yang berarti Muhammad adalah utusan Allah. Fayadkhulu fihi, adapun makna dari lafaz Muhammadur Rasulullah, al-imanu bisairil anbiya'i, maka di situ mencakup iman kepada nabi-nabi yang lain. Tidak hanya 25 nabi yang wajib kita ketahui, tetapi ada 124.000 nabi yang wajib kita imani. Wal malaikati alaihimus salatu wassalam, dan malaikat alaihimus salam. Wal kutubi as-samawiyah, dan kitab-kitab samawiyah. Wal yaumul akhir, dan hari akhir atau hari kiamat. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'a bitasdiki
jami'i dzalika, datang untuk membenarkan semua itu. Hal ini bukan berarti menyalahkan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad membenarkan dengan datangnya wahyu Islam kepadanya hal ini bukan berarti ajaran-ajaran Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu salah. Tetapi datangnya Nabi Muhammad dengan membawa wahyu berupa Islam dan Al-Quran menjadi pembenar bagi agama-agama sebelumnya dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wa yu'khadhu minhu, wajibnya sifat siddiq wa yu'khadhu minhu, dan diambil juga darinya wujubu sidqir rasuli alaihi wassalatu wassalam, wajibnya sifat siddiq bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wastihalul kadibi alaihim, mustahilnya sifat kadzib bagi mereka. Jadi berbohong itu merupakan sifat yang mustahil yang ada pada diri Rasul dan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa illa lam yakunu rasulan amana'a imaulanal alimi bil hafiyati jalla wa azza. Jika tidak begitu, mereka tidak akan menjadi rasul yang amanah bagi Allah yang Maha mengetahui hal-hal yang samar. Wastihalatu fi'li manhiyati, dan mustahilnya mereka melakukan hal-hal yang dilarang, kulliha, semuanya. Li'annahum alaihi wassalatu wassalam, karena Rasul dan Nabi ursilu liyu'allimun nasa biaqwalihim wa af'alihim wa sukutihim. Mereka diutus supaya manusia tahu perkataan, perbuatan, dan diam mereka. Fayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza, sehingga pasti tidak ada yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala alladhi tarahum ala jami'il khalqi, karena Allah telah memilih mereka dari semua makhluk. Wa aminahum ala sirri wahyihi, dan memberi mereka atas rahasia-rahasia makhluknya. Wa yu'khadhu minhu aidan, dan diambil pengertian juga jawazul a'rabil basyariyati alaihim, bolehnya mereka berperilaku selayaknya manusia pada umumnya, al-a'rab al-basyariyah, atau memiliki sifat jaiz, allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihimul al-aliyati alaihimus salatu wassalam, karena hal itu tidak membuat cacat kerasulan mereka
dan ketinggian derajat mereka di sisi Allah. Iddaka la yaqdahu fi risalatihim uluwi manzilatihim indallah. Wa yu'khadu minhu aidan jawazul a'radil bashar. Wa yu'khadu minhu aidan jawazul a'radi al-bashariyati alaihimul allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyati alaihimus salatu wassalam. Bolehnya mereka berperilaku selayaknya manusia pada umumnya, al-a'rad al-basyariyah, atau memiliki sifat jaiz, karena hal itu tidak membuat cacat kerasulan mereka. Iddaka la yaqdahu fi risalatihim wa uluwi manzilatihim indallahi ta'ala, dan ketinggian derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal daka mimma yazidu fiha, bahkan semua itu malah menambah derajat dan kemuliaan mereka. Faqad bana laka tadammunu kalimatay syahadah. Sungguh sudah jelas makna kedua kalimat syahadat itu, ma'a qillati hurufiha, dengan jumlah huruf yang sedikit, li jami'i ma yajibu ala mukallafati ma'rifatuhu, mampu mengumpulkan semua hal yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Min aqaidil imani fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rasulihi alaihimus salatu wassalam. Dari keyakinan tentang iman pada Allah dan utusan-utusan Allah. Wala'ala liihtisariha ma'astimaliha ala ma zakarona ja'alaha syar'u tarjamatan ala ma fi qalbi minal Islam. Mungkin karena ringkasnya makna syarak dan kemampuannya mencakup hal itu semua, menjadikannya sebagai terjemah dari Islam. Walam yaqbal min ahadin al-imana illa biha, yang ada dalam hati dan syarak tidak menerima iman seorang pun kecuali dengan kalimat syahadat. Halaman terakhir, halaman 33. Al-Khatimah. Akhiran. Fa'alal akili, oleh orang karenanya sebaiknya yang berakal, ayuk siro min dzikriha,
Sebaiknya memperbanyak mengucap kalimat syahadat mustahdiron lima tawats alaihi min aqaidil imani, sambil menghadirkan makna aqaid iman yang terkandung di dalamnya, hatta tamtazija ma'a maknaha bilahmihi wa damihi, sehingga makna bercampur dengan darah dan dagingnya. Fa'innahu yara laha minal asrori wal ajaibi, sebab tak terbilang jumlah rahasia dan keajaiban akibat melaksanakan hal itu. Akibat dari banyaknya berzikir syahadat atau berzikir kalimat tauhid lainnya adalah Allah akan memberikan karomahnya atau keajaiban bagi makhluk tersebut dengan mengabulkan segala permintaannya atau mencukupkan kekurangannya. Insyaallah ta'ala. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala ma la yadkhulu tahta hasrin fadillahi ta'ala taufiqu la rabba ghairuhu wa la ma'buda siwahu. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan. Sungguh tidak ada Tuhan selainnya dan tidak ada sesembahan selainnya. Nas'aluhu subhanahu, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa ahibbatana indal mauti natikina bi kalimati syahadati amilina biha wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang mencintai, mengerti kalimat syahadat, dan mati dalam mengucapkannya. Semoga Allah melimpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adadama dzakarahu dzakirun, selama orang itu mengingat untuk menyebutmu, wa ghafala an dzikrihi ghafiluna, dan orang itu lalai dalam menyebutmu. Wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajmain. Semoga Allah meridhai semua sahabat-sahabat Nabi, wa anit tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin, dan tabi'in hingga akhir. Wassalamu ala jami'il mursalin, dan salam Allah semoga tetap atas para utusan. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Kitab Sanusi
dari halaman 28 sampai 33 telah selesai saya terjemahkan dan membahasnya. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah menonton video ini, dan maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, dalam pengertian, atau dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.